Terima kasih Anda masih di Dokter Rose Indonesia. Salah satu organ yang bisa dikatakan vital plus fatal adalah jantung. Karena dari jantung ini proses di mana tubuh kita membutuhkan yang namanya oksigen dan dibawa oleh sel darah merah. Dan dari jantunglah proses pertukaran dari darah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan tentunya kesehatan jantung ini sangat penting untuk dijaga. Bersama bintang tamu saya kali ini, Sultan Djorghi. Apa kabar, Bang? Iya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Tapi punya pengalaman upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan menurunkan kolesterol katanya itu hampir sekitar 6 bulanan ya. Iya. Itu karena tinggi angka kolesterolnya berapa itu? 300 lebih. 300 lebih. Nah sekarang? Normal. Normal, alhamdulillah. Nah, ini pemirsa, ini salah satu opini yang bisa Anda ambil secara positif dari seorang Sultan Djorghi ya, sebagai artis, beliaunya sangat peduli dengan kesehatan. Oke, kita bicara masalah kesehatan jantung. Ya. Orang banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan jantungnya. Tapi ternyata nih ya, untuk Anda yang di rumah dan juga di studio, banyak kebiasaan kecil bisa Anda lakukan sendiri dan Anda terapkan menjadi rutin dan ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan jantung Anda. Saya akan mengajak Anda ya, terutama yang di studio, untuk versus melawan Sultan Djorghi. Kita main game ya. Oke. Nah, ayo siapa penonton yang di studio mau melawan Sultan Djorghi untuk games jantung sehat? Siapa? Ayo, angkat tangannya. Kita pilih yang cowok aja. Itu kayaknya di ujung usaha banget tuh. Ada apa tuh ya? Ya silakan Mas. Mas pegang dulu ya. Maaf, tangan kiri. Namanya siapa? Saiful. Saiful dan Bang Sultan ini tinggal pilih aja iya dan tidak. Nanti ada pertanyaannya. Baik. Boleh dipegang? Siap. Silakan. Dan untuk pemirsa di rumah juga ya, penonton yang di studio juga bisa mengingat-ingat kembali apakah kebiasaan-kebiasaan kecil ini pernah Anda lakukan. Kalaupun tidak, ya contreng aja tidak. Kalau ya, contreng ya. Ngerti ya? Yang untuk Anda yang di rumah, ini adalah langkah awal. Kebiasaan kecil yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan jantung Anda. Yang pertama pertanyaannya. Dia nih. Sederhana, ini seputar Oke. sarapan. Saya jarang sarapan, makan siang sudah mampu memenuhi asupan gizi seimbang saya. Ya atau tidak? Sama ya dengan Saiful. Oke, yang kedua. Saya selalu makan buah 3 porsi sehari. Ini maksudnya adalah 3 jenis buah-buahan atau misalnya apel itu ada 3 buah apel yang dimakan dalam sehari. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Saya selalu menyempatkan berolahraga setiap hari, walaupun sebentar. Saiful, silakan. Mungkin bisa dikasih berapa detik, berapa menit, berapa jam dalam sehari. Yang terakhir, kalau sedang stres, saya tidak akan cerita ke orang lain daripada menyusahkan orang lain. Ya, kita lihat jawaban dari Sultan Djorghi dan Saiful. Balikan papannya. Oke dia, ada perbedaan jawaban di nomor 1 untuk Saiful dan Sultan Djorghi. Kita flashback balik pertanyaannya. Yang pertama, saya jarang sarapan, makan siang sudah mampu memenuhi asupan gizi seimbang saya. Oke, jawaban Sultan Djorghi, tidak. Berarti itu maksudnya adalah sarapan. Ya. Oh, kalau Saiful jawabannya iya, berarti tidak sarapan. Jarang. Oh, jarang sarapan, ya? Oke, kalau pemirsa di rumah sejauh mana pentingnya sarapan pagi buat Anda? Karena ternyata dari penelitian dilakukan di Amerika terhadap 26.000 pria yang sarapan pagi ternyata mampu menurunkan resiko serangan jantung koroner sebesar 27%. Kita lanjut yang kedua. Ini mengenai saya selalu makan buah 3 porsi sehari. Kalau Saiful, iya, makan buah. 2 buah. Banyaknya 2 2 ya? 2. Kalau Bang Sultan 2-3. Ya, ini pemirsa, masalah buah ternyata terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Misalnya, ada seseorang yang mengkonsumsi hanya sekitar di bawah 2 alias 1,5 atau 1 porsi aja. Buahnya jika dibandingkan dengan orang yang mengkonsumsi 3-4 porsi buah, ini ternyata mampu mengurangi serangan jantung resikonya hampir 30%. Oke. Ya, ini adalah publikasi dari Harvard School of Public Health. Kita lanjutkan ke nomor 3. Saya selalu menyempatkan berolahraga setiap hari walaupun sebentar. Kalau Bang Sultan 30 menit, Bang Saiful 45 menit. Mengenai olahraga atau kita beraktivitas, 30-1 jam ternyata mampu menurunkan resiko hampir 46% serangan jantung.
atau bisa meningkatkan kesehatan jantung hampir 60%. Ya, kita lanjutkan ke yang keempat. Terakhir, kalau sedang stres, saya tidak cerita ke orang lain daripada menyusahkan orang lain. Setuju atau tidak? Berarti Anda orangnya introvert ya? Sama dengan jawaban Saiful dan Sultan Jorgi. Ya, tidak akan menceritakan ke orang lain. Alasannya apa, Bang Sultan? Karena belum tentu orang itu bisa Menerima cerita kita. atau kasih solusi yang benar. Oke. Lebih baik saya tidur. Tuh. Kalau Saiful, alasannya kenapa nggak cerita? Ya, karena biasanya kan orang lain juga pasti punya masalah lah. Oke. Untuk Anda yang di rumah ya pemirsa, bahwa ini penelitiannya dari Asosiasi Jantung di Amerika mengatakan seorang wanita di bawah usia 55 tahun memiliki risiko 2 kali lipat apabila mereka mengalami depresi terus-menerus. Ya, istilahnya di sini tadi adalah jarang bercerita ke orang lain, orang yang dipercaya. Jadi untuk wanita di bawah 55 tahun yang cukup sering bercerita, curhat, kemudian terlampiaskan dengan benar, ini resiko serangan jantungnya semakin kecil. Ya, oke, thank you, tepuk tangan buat Saiful. Nah, Bang Sultan, ini kan berarti kan 4 poin tadi adalah beberapa kebiasaan sederhana, kebiasaan kecil yang banyak yang menyepelekan seperti olahraga, makan buah, kemudian sarapan dan berbagi cerita Nggak boleh dengan stres ya. Nggak boleh stres sih intinya. Ini adalah beberapa kebiasaan sederhana dan kecil yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan jantung. Memang kesehatan jantung itu sangat penting. Untuk menjaga kesehatan jantung, selain berolahraga dan melakukan pola hidup sehat, kita juga perlu melengkapi kebutuhan nutrisi untuk kesehatan jantung. Karena tidak semua nutrisi tercukupi dengan apa yang kita makan, maka dari itu setiap hari saya minum Omepros, food supplement dengan perpaduan asam lemak, esensial yang lengkap yaitu omega 3, 6, 9, serta dilengkapi dengan DHA, EPA, plus vitamin E. Yang sumbernya berasal dari bahan alami, yaitu minyak ikan salmon dan minyak nabati dari tanaman organik. Asam lemak esensial ini hanya bisa diperoleh dari makanan atau suplemen. Kandungan di dalam Omepros telah teruji klinis, efektif menurunkan kadar kolesterol jahat seperti LDL dan trigliserid di dalam darah. Mencegah pembentukan plak di dalam arteri pembuluh darah, sehingga mengurangi resiko terkena serangan jantung, stroke, dan hipertensi. Untuk pencegahan cukup 1 kali sehari 1 soft capsule, dan untuk pemulihan kesehatan bisa diminum 3 kali sehari. 1 soft capsule setelah makan bisa dikonsumsi dari usia 18 tahun sampai usia lanjut. Bila sedang mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, cukup beri jeda 1-2 jam. Omepros, suplemen sehat, bantu kurangi lemak darah. Iya, tepat sekali nih Bang Sultan. Tentunya beragam asupan nutrisi itu perlu diperhatikan. Tidak hanya dari makanan, tapi beberapa hal yang bisa menunjang kesehatan jantung dong. itu sendiri. Sehat selalu ya, Bang Sultannya salam buat keluarga terima kasih. besar. Ya, untuk Anda yang di rumah tidak hanya kesehatan jantung, tapi ada satu buah nih yaitu alpukat untuk kesehatan kulit dan hidup kita. Sesaat lagi di Dr. Oz. Ingin menghilangkan komedo yang membandel? Simak tips dari Dr. Yan dan Dr. Aisyah berikut ini. Satu buah. Kalau sambil gini boleh nggak, Dok? Hah? Kalau gitu tambah susu tambah coklat.